Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saya sendiri Nurdani Alayubi dan saudara saya. Saya Muhammad Ali Kapari. Ya, kami untuk kali ini kita akan membahas terkait sejarah mitologi Hindu terkait burung Garuda. Jadi kisah Garuda dari zaman mitologi. Menarik sih, ini menarik nih. Jadi mungkin kalau kita melihat lambang Garuda ya, kita pasti bertanya-tanya, saudara. Jadi siapa sih sebenarnya Garuda itu? Kenapa Indonesia memilih Garuda sebagai lambang negara? Ya, Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, jadi kita akan harus mundur ke belakang dan ke sebuah kisah dalam mitologi Hindu. Mungkin perlu kami sampaikan juga, jadi cerita ini merupakan mitologi, yaitu kisah yang hidup dalam tradisi keagamaan dan budaya Hindu. Jadi kita membahasnya sebagai warisan budaya dan sastra. Jadi bukan sebagai fakta sejarah yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya benar, betul sekali, saudaraku. Jadi kisah ini menarik ya, karena ternyata burung Garuda itu bukan hanya sekedar objek, kurang lebih begitu ya, benar. Jadi ternyata ada di cerita di balik burung Garuda ini yang menggambarkan kesetiaan seorang anak begitu. Kurang lebihnya ada pengorbanan, ada keberanian, bahkan ada pengkhianatan untuk menunjukkan keberanian tadi gitu. Semuanya ini bermula dari seorang resi bernama Kasyapa, teman-teman. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya siapa Kasyapa itu? Yap. Ya, mari kita bahas. Jadi Kasyapa itu merupakan resi agung. Jadi beliau itu adalah orang tua, ayah dari Garuda tersebut. Jadi Kasyapa itu memiliki banyak istri dahulu tuh. Jadi tapi yang paling terkenal yaitu Winata dan Kadru. Mungkin Winata itu yaitu ibunya Garuda. Kadru itu ibu dari bangsa para naga. Jadi dahulu Garuda dan naga itu saling bermusuhan. Nah, benar. Jadi suatu hari nih, Zaman dulu nih ya. zaman dulu itu ada kuda berwarna putih, kuda dari surga menurut para orang-orang terdahulu. Jadi Kadru dan Winata itu mereka bertaruh terkait warna kuda itu, warna kuda tersebut. Menurut Kadru, kuda itu berwarna putih, akan tetapi ekornya warna hitam. Kemudian Winata berpendapat bahwa kuda tersebut warnanya putih bersih dari ujung kepala sampai ujung ekor. Jadi mungkin konflik di sini udah dimulai ya. Udah mulai ya. Nah, jadi konfliknya itu udah mulai. Tadi Winata itu berkata bahwa ekor kuda itu putih. Terus si Kadru ini juga berkata bersikeras kalau ternyata ekor kuda tersebut hitam, kurang lebih kan begitu. Ya. Jadi mereka ini mengadakan taruhan gitu. Akhirnya mereka bertaruh. Siapa yang salah harus menjadi budak di pihak yang menang. Namun pada saat melakukan pembuktian ternyata si Kadru ini melakukan kecurangan. Yaitu si Kadru itu nyuruh anak-anaknya, yaitu para naga tadi, untuk melilit ekor kuda itu sehingga tampak hitam dari kejauhan. Oh, jadi curang. Dia si Kadru ini curang supaya menang dari taruhan itu. Nah, keesokan harinya si Winata melihat ekor kuda tersebut ternyata warnanya hitam. Jadinya ia pun kalah dan akhirnya ia menjadi budak dari si Kadru tadi.
Jadi Winata ini jadi budak dari bangsa naga. Iya, bangsa naga. Nah, jadi untuk selanjutnya nih, beberapa tahun kemudian, Berarti setelah berlangsung lama itu ya? ya Heeh. Garuda tumbuh menjadi burung yang sangat kuat. Nah di situ Garuda ini tidak terima bahwa ibunya dijadikan budak oleh bangsa para naga. Kemudian ia mendatangi nih para naga dan bertanya, apa yang harus kulakukan agar ibuku dibebaskan? Ya. Kemudian para naga itu menjawab, kalau kau ingin ibumu bebas, bawakan kami Amerta. Jadi Amerta mungkin tuh apa? teman-teman Mungkin bisa yang dijelasin belum dulu. tahu, Amerta itu air keabadian milik para dewa. Jadi untuk memiliki atau mengambil air itu, jadi itu sungguh mustahil ya di kala itu, karena dijaga oleh para dewa. Nah, tapi karena si Garuda ini tadi cinta sama ibunya gitu, dia tuh nggak menyerah gitu. Nah, dia terbang ke Kahyangan karena dia tadi udah dewasa kan. Namun dalam perjalanannya Garuda menghadapi berbagai rintangan itu. Bertarung melawan para penjaga, bahkan harus menghadapi kekuatan para dewa yang menjaga air Amerta tadi itu. Namun karena keberanian, kecerdasan, juga ketangguhan dari Garuda tadi yang begitu sangat besar karena didasarkan oleh cinta terhadap ibunya gitu kan. Nah, Garuda ini akhirnya berhasil dia mendapatkan Amerta. Yang menariknya, Garuda ini sama sekali tidak meminum Amerta itu. Benar sekali. Padahal kalau ia meminumnya, ia bisa jadi makhluk yang hidup abadi selama-lamanya. Nah, tapi tujuannya itu balik lagi tadi, bukan untuk diri dia sendiri. Dia hanya ingin menyelamatkan ibunya. Nah, di sini ada kan bahwa Garuda itu adalah wahana Dewa Wisnu. Jadi kendaraannya Dewa Wisnu. Nah, karena perjuangan inilah Dewa Wisnu tuh melirik sang Garuda ini, yang membuat terkesan itu Dewa Wisnu tuh. Jadi dalam kepercayaan Hindu, jadi Dewa Wisnu itu adalah dikenal sebagai dewa pemelihara alam semesta. Jadi Dewa Wisnu yang melihat bahwa Garuda bukan hanya kuat, tetapi memiliki hati yang tulus. Jadi karena hal yang tadi tentang keberanian, keteguhan hati, ketulusan hati, kuat, wah, adep lah. Lengkap lah si Garuda ini. Jadi Dewa Wisnu itu menawarkan sebuah penghormatan, yaitu si Garuda ini diangkat menjadi vahananya Dewa Wisnu. Nah, sejak saat itulah Garuda digambarkan menemani Dewa Wisnu kemanapun ia pergi. Gitu. Nah, terus yang menariknya lagi nih, dia ini ternyata kisah Garuda ini nggak cuma berhenti di India gitu. Ternyata dia juga sampai di agama dan kebudayaan, kan dulu Indonesia kan Hindu ya. Nah, juga sampai di Nusantara ini. Nah, jadi cerita Garuda ini juga ikut menyebar di kalangan Nusantara. Nah, termasuk itu relief kisah Garuda dapat kita temukan yaitu ada di Candi Kidal di Malang dan Candi Prambanan di Jogja. Ya, itu benar-benar Nah, itu jadi ada. reliefnya itu digambarkan di candi-candi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Garuda itu telah menjadi bagian dari budaya di wilayah Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Sejak dari dulu memang sudah dijadikan istilahnya kayak budaya lah yang dijaga gitu ceritanya. Mungkin kalian bertanya-tanya terkait kenapa sih Indonesia itu mengambil Garuda sebagai lambang negaranya. Nah, iya benar. Jadi berabad-abad, jadi hingga setelah Indonesia merdeka intinya. Jadi para pendiri bangsa Indonesia itu mencari lambang yang mampu menggambarkan semangat bangsa Indonesia. Jadi mereka tuh memilih Garuda. Jadi bukan karena tokohnya berasal dari mitologi Hindu semata, tapi dari nilai-nilai yang dibawanya, yaitu keberanian. Indonesia berani, pengorbanan, kesetiaan, perlindungan,
dan perjuangan melawan ketidakadilan. Jadi nilai-nilai itulah teman-teman yang kemudian diwujudkan dalam Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia yang kita dikenal sampai hari ini. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat Garuda ini sebagai lambang negara juga, ternyata itu tidak terbatas dalam kata lambang negara tadi dia itu. Tapi dia itu juga ada kisah-kisah yang panjang di baliknya sebenarnya. Ada kisah tentang seorang anak yang cinta kepada ibunya, ada kisah keberanian tadi. Nah, juga yang kisah tadi karena kecintaannya itu semangatnya gimana supaya dapat ibunya dibebaskan gitu. Nah, terlepas dari cerita-cerita tadi itu, juga pesan moralnya itu tetap relevan di perjuangan bangsa Indonesia ini sebenarnya. Keberanian tuh nggak selalu berarti menjadi yang paling kuat gitu. Kadang keberanian berarti tetap berjuang demi orang yang kita sayangi meskipun jalannya itu sangat sulit. Nah, jadi apapun badainya gitu, kalau karena kita atas dasarkan cinta, pasti kita akan berhasil. Ya, gitu. Sangat menarik ya. Jadi mungkin itu adalah jadi cerita singkat asal usul Garuda dalam mitologi Hindu. Jadi teman-teman nih, menurut kalian cerita kita menarik apa tidak? Kalau semisal menarik, coba komen kita bahas apa lagi nih. Yap, benar. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jadi kesimpulannya, setiap kali melihat lambang Garuda, kita tidak hanya melihat seekor burung saja, tetapi juga mengingat nilai keberanian, pengorbanan, dan bakti yang diwakilinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Yuk, bye-bye.